Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini dengan tema keluarga penuh cinta. Apa yang telah kita lakukan terhadap keluarga kita selama ini? Apakah kita mau melakukan sesuatu atau mau merehabilitasi kemudian? Nah, itu pertanyaan. Karena selama ini kita lihat banyak hal yang terabaikan. Bagaimana keluarga menerapkan penuh cinta di dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang damai, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang baik, dan memiliki anak-anak yang percaya diri penuh dengan kecintaan. Nah, dalam hal ini banyak yang dilakukan perdebatan tentang siapa seharusnya mengajarkan prinsip-prinsip pentingnya nilai kepada anak-anak kita. Guru-gurukah yang telah dipercayakan oleh kita, yang telah diizinkan untuk mengajarkan mereka dengan segala segala ketentuan-ketentuan yang telah berlaku? Apakah guru, apakah kita sendiri yang harus melakukan itu? Nah, kekurangan waktu, tenaga dan dukungan orang tua untuk membuat program seperti ini. Rumah-rumah ibadah memberi cukup institusi moral, tetapi tak bisa menjangkau cukup banyak tentang jawaban cukup jelas bisa diberikan pada nilai-nilai moral. Sebaiknya diajarkan oleh orang tua kepada keluarganya itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengajarkan moral-moral kepada nilai-nilai moral kepada anak? Nah, di sini yang penting kita harus perhatikan bahwa banyak kekuatan di dunia masa kini yang menyingkirkan unit keluarga. Tetapi keluarga masih menjadi institusi dasar masyarakat. Karena pemerintah boleh saja membentuk organisasi untuk menggantikan peran keluarga. Masyarakat kita juga boleh saja berusaha mati-matian untuk mengubah mereka tetap bersikeras. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan pengaruh keluarga. Keluarga dominan itu keluarga yang memang sesuatu yang lebih awal ya. Dalam keluarga, pendidikan pertama yang ditemukan anak dalam keluarga adalah pimpinannya adalah ibu dan ayahnya. Jika ibu dan ayahnya tidak memperhatikan pendidikan di dalam keluarga dengan baik, maka akan rusaklah. Betapa lebih baik jika kita berusaha membentuk pribadi seseorang anak sejak dia dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah keluarga kita akan membentuk bagaimana anak itu akan menjadi baik atau tidak, yang penuh cinta kasih daripada berusaha membentuk ulang kepribadian seseorang saat kehidupannya sudah hancur akibat ketidakpedulian keluarga. Nah, ini ucapan ahli psikolog dari psikolog anak, Dr. Kevin Steed. Dia ada pertanyaan, bukan apakah Anda akan mengasuh, tetapi kapan Anda akan mulai mengasuh. Buatlah pengorbanan sekarang dengan waktu dan perhatian daripada berkorban nanti dengan membayar mahal biaya rehabilitasi. Nah, jadi kita berarti tidak ada pekerjaan lebih penting adalah dalam kehidupan kita adalah pekerjaan yang dilakukan di rumah.
Nah, jika kita semua berusaha menyelesaikan semua masalah yang terjadi di dalam masyarakat dan melupakan unit terpenting keluarga, itu biasanya dianalogikan sebagai meluruskan deretan kursi kapal Titanic. Kita mempelajari pelajaran terpenting dalam kehidupan ini di dalam laboratorium keluarga, laboratorium rumah. Berarti di rumah kita berpotensi untuk membangun sebuah hubungan mendalam saat bersama orang yang selalu bersama kita siang dan malam. Orang yang kita ajak berbagi saat-saat intim, berbagi saat-saat yang paling sulit. Karakter diri kita benar-benar diuji dalam sebuah sekolah rumah. Jadi di rumah kita adalah sebuah sekolah ya, hingga bisa mengalami perkembangan yang terpesat. Keluarga kebanyakan keluarga tak sempurna. Di dalamnya ada persaingan yang pertikaian. Itu yang tidak sehat. Kalau di dalam keluarga ada pertikaian, ada persaingan tidak sehat. Jadilah keluarga yang sehat. Terkadang juga ada penganiayaan dan luka. Nah, itu sering terjadi dalam keluarga. Yang seorang pimpinan merasa seorang pemimpin berlaku semena-mena terhadap anggota keluarganya. Tak semua keluarga bisa melakukan saat-saat yang nyaman duduk bersama di ruang keluarga sambil berbicara tentang kepercayaan atau cinta. Nah, itu sering terjadi. Ketika keluarganya berkumpul dan berbincang-bincang, di sana ada pelecehan, ada ejekan, ini tidak sehat. Bangunlah komunikasi yang baik yang agar mereka yang sebagai anggota keluarga itu merasa nyaman, merasa ada kepercayaan, ada rasa cinta di antara keluarga. Beberapa keluarga mungkin akan merasa kurang nyaman untuk bersama-sama melakukan aktivitas yang ada di dalam keluarganya. Bagaimanapun kita harus mengajarkan dasar-dasar kebaikan kepada anak-anak kita. Sama seperti pemain sepak bola terkenal yang harus terus melatih sepak bola. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk melatih kebaikan jika kita ingin mereka tumbuh dengan kebiasaan untuk melakukan kebaikan. Jadi kita harus melatih anak-anak melakukan kebaikan. Jadi tentu saja ini membutuhkan kesabaran dan konsisten dalam menerapkan tata tertib keluarga, dalam menerapkan memberikan penghargaan atau reward jika mereka berprestasi. Dalam hal ini bukan hal-hal yang besar, namun hal-hal yang kecil. Mungkin bagi orang tua yang tengah berusaha keras, mereka bisa melakukan aktivitas ini berdua dalam suasana tenang dan dengan putra-putri mereka. Jika kita bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk menuntun dengan lembut anak-anak kita agar menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, penuh rasa hormat, penuh akal dan kasih sayang, rumah kita akan menjadi sebuah sekolah yang para lulusannya suatu hari nanti akan menjadi seorang anutan masyarakat. Nah, ini adalah suatu yang kita lakukan di dalam keluarga. Pada dasarnya adalah memberikan rasa cinta. Kalau ada rasa cinta, jadi apa yang kita lakukan tidak ada suara yang menekan, merasa kita menjadi seorang pemimpin, merasa kita yang memimpin. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang semena yang membuat mereka tidak nyaman. Dan pada akhirnya mereka akan terkesan
ayah ibu arogan dengan tindakan kita yang tidak masuk akal mereka, karena kehidupan anak yang kecil, kehidupan anggota keluarga yang berbeda usia, yang berbeda pendapat, yang berbeda pemahaman, yang masih labil, yang perlu kita perhatikan. Jadi keluarga ini perlu orang tua yang baik untuk menuntun. Jadi tidak ada kesan ketika orang tua itu kembali menjadi bayi, kesan berbalik juga arah. Nah, hal-hal itu adalah apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Biasanya begitu. Kalau kita memberikan cinta kepada mereka, mereka akan memberikan cinta kepada kita. Dan cinta itu akan kita butuhkan suatu saat di mana kita akan kembali menjadi karena kita diberikan Allah, pertama kita tidak berdaya, lalu kita tumbuh dan besar, menjadi dewasa, menjadi pemimpin dan menjadi panutan, dan kembali ke asal, tidak berdaya. Nah, di saat kita tidak berdaya, kita butuhkan mereka. Ketika kita butuhkan mereka, kita pernah menzalimi mereka, dan kita jangan mengharap yang baik-baik saja. Nah, itu perlu diingat. Jangan menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin keluarga, merasa akulah pemimpin, yang lain bukan. Tidak perlu perhatian yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.